أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب
حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian dan anak-anakku sekalian, hafizhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian pada malam hari ini, di malam Rabu, di malam yang ke-24 di bulan Safar 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian mengisi waktu kita, waktu yang sangat berharga ini antara sholat maghrib dan sholat isya dengan duduk bermajlis, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Jabalul Hifdz Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari ini beliau beri judul dengan Al Adab Al Mufrad, Al Adabul Mufrad. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan bab yang membahas tentang tertawa, ya, bab yang membahas tentang tertawa. Setelah ini Imam Bukhari menuliskan untuk kita bab yang ke-127, babun, bab tentang idza aqbala jami'an, jika beliau menghadap ke depan, maka beliau menghadap dengan seluruh anggota tubuh beliau.
Wa idza adbara, dan juga jika beliau menghadap ke belakang, adbara jami'an, maka beliau juga balik dengan seluruh tubuh beliau. Itu kurang lebih maksud dari judul bab kita ini. Hanya ada satu hadis yang singkat yang terkait dengan hadis ini atau terkait dengan bab ini, maka insyaallah malam hari ini kita akan bahas ya secara singkat insyaallah 2 bab ya. Bab ini, dan mudah-mudahan kita akan bahas juga bab yang ke-128. Kita mulai dengan bab yang pertama atau bab yang ke-127. Babun ya, idza aqbala jami'an wa idza adbara jami'an. Hadisnya hadis yang ke-255. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usamah, ya Abdullah itu adalah Abdullah bin Mubarak ya. Qala akhbarana Usama bin Zaid, ya Usama bin Zaid ini bukan sahabat ya, bukan sahabat Usama bin Zaid, tapi Abu Zaid ya, kunyah beliau Abu Zaid Al-Laisi, dan bukan sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala akhbarani Musa bin Muslim maula ibnati Qaridh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu rubbama haddatsa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau menyampaikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Hurairah menyifatkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, haddatsanihi, disampaikan kepadaku. Artinya saya diceritakan, disampaikan hadis kepadaku, ahdabu asyufraini, ahdabu asyufraini, orang yang ahdabu syufraini, yang beliau maksudkan adalah Nabi SAW. Ahdabu syufraini artinya yang memiliki bulu mata yang banyak atau yang tebal ya. Apa kalau bulu mata yang banyak ya? Yang apa? Lebat. Bulu mata lebat. Nah. Iya. Abyadu al-kashhaini. Abyadu al-kashhaini, yang putih al-kashhaini. Kashhaini itu khasira, putih pinggangnya ya. Putih kedua pinggangnya. Idza aqbala jami'an, dan jika beliau menghadap kepada seseorang, maka aqbala jami'an, beliau menghadap dengan seluruh tubuh beliau. Wa idza adbara, dan jika beliau balik ke belakang, adbara jami'an, beliau juga dengan seluruh anggota tubuhnya. Lam tara ainun mislahu, mata ini tidak pernah melihat seseorang yang sama dengan beliau. Lam tara ainun, tidak ada mata yang melihat seperti dengan beliau. Walan tarahu, dan tidak akan ya. Jadi lam tarahu itu fi'il madhi. Lam tara ainun mislahu, belum pernah mata melihat yang sama dengan beliau.
walan, dan juga tidak akan ada mata yang bisa melihat seorang yang persis dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini hadis pertama kita, hadis yang menjelaskan, ya, adapun tentang hadis ini insyaallah sahih, ya, atau minimal sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi, ya. Jadi hadis yang bisa dijadikan hujjah. Yang ada pembicaraan tentang Musa bin Muslim, ya. Musa bin Muslim ini sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar maqbul. Dan maqbul maksudnya seorang yang diterima idza tubi', ya, kalau ada mutabaatnya, ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Dan ulama telah menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menjadi syawahid dan mutabaat, ya, untuk hadis kita ini. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang menjadi mulazim untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak termasuk minas sabiqinal awwalin, ya, beliau tidak termasuk di antara sahabat muhajirin yang ikut sejak di Makkah. Dan untuk Madinah pun beliau agak terlambat, walaupun juga sempat mengikuti Fathu Makkah, ya, artinya beliau sebelum Fathu Makkah beliau bergabung dengan Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriah. Ada khilaf apakah beliau sempat ikut perang Khaybar ataukah nanti setelah perang Khaybar beliau menyertai Nabi SAW. Tapi ala kulli hal, hitungannya beliau itu kebersamaannya dengan Nabi SAW hanyalah sekitar 3 tahun saja, atau 3 tahun lebih, ya. Perang Khaybar tahun ke-7, dan Nabi kita SAW wafat di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga di tahun ke-11 Hijriah. Berarti kebersamaan beliau dengan Nabi kita SAW relatif singkat dibandingkan banyak sahabat, ya, walaupun juga masih banyak sahabat yang nanti menyusul. Namun walaupun tergolong singkat, tapi beliau ini di antara kelebihannya adalah beliau tinggal di masjid. Beliau ahlu suffah yang tidak pernah absen dari majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu beliaulah muhadditsus sahabah. Beliaulah ahli hadisnya sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak periwayatan-periwayatannya ditulis dalam buku-buku musnad, ya. Karena itu tidak mengherankan jika beliau termasuk orang yang paling berhak untuk menyifatkan Nabi SAW. Karena walaupun singkat kebersamaan beliau dengan Nabi, tapi beliau sejak 3 tahun lebih itu beliau tidak pernah lagi absen dan telah melihat segala sesuatu dari Nabi SAW. Maka sifat-sifat yang beliau sifatkan ini adalah sifat-sifat yang menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap Nabi SAW. Dan para sahabat ketika meriwayatkan dari Nabi SAW, mereka tidak sekadar meriwayatkan sabda-sabda beliau, menghafal sabda-sabda beliau, walaupun ini intinya, ya, meriwayatkan sabda-sabda beliau, apa pesan-pesan Nabi SAW, dan juga bagaimana model-model ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Namun juga ada hal yang agak khusus yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, yaitu apa yang disebut dengan syama'il Nabi SAW. Dan syama'il Nabi Muhammad SAW ini mencakup hal-hal yang rinci, termasuk bagaimana fisik dari Nabi SAW. Walaupun dari banyak hal fisik ini tidak terlalu penting, ya, tanda kutip, tidak terlalu penting jika dilihat dari sisi meneladani beliau. Karena masalah fisik ini adalah ciptaan Allah. Ya, kita tidak ada punya hak sama sekali untuk mengatur fisik kita. Bagaimana kalau kita lahir
kita inginkan fisik kita begini dan begitu. Maka tidak ada keharusan untuk mengikuti postur tubuh dan fisik dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun tuntutan kecintaan menjadikan seseorang ingin melihat secara detail yang ada pada orang yang dicintainya. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berusaha untuk meriwayatkannya kepada umat ini. Dan ini di antara bagian ma'rifatul Rasul, ya, di antara hal yang penting di antara usulus salasah adalah ma'rifatul Rasul. Dan kita akan ditanya nanti tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kuburan kita. Dan di antara ma'rifatul Rasul adalah mengetahui beliau, mengetahui fisik-fisik beliau. Dan kadang mengetahui fisik ini sangat penting dalam hal ketika seseorang mengaku atau merasa melihat Nabi SAW di mimpinya. Ya, melihat Nabi SAW di mimpinya. Karena jangan-jangan kita merasa melihat Nabi padahal bukan Nabi. Karena bukan begitu fisik dari Nabi SAW. Maka sangat penting ya juga untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini. Dan umumnya para sahabat melihat dengan saksama bagaimana Nabi kita SAW, kecuali sebagian yang pernah karena keseganan terhadap Nabi sampai tidak berani menatap lama-lama Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan awal-awal keislaman beliau, perubahan yang sangat drastis dari orang yang dulu sangat membenci Nabi, lalu menjadi seorang yang sangat hormat, sangat cinta, dan sangat kagum kepada Nabi SAW. Namun karena saking hormatnya, beliau katakan seandainya saya disuruh waktu itu menyifatkan bagaimana beliau, bagaimana wajahnya dan bagaimana bentuknya dan seterusnya, saya tidak akan bisa memberikan informasi karena saya tidak pernah berani menatap lama-lama beliau sallallahu alaihi wasallam. Keseganan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada juga ya sebagian sahabat yang seperti itu. Tapi kebanyakan sahabat bukan karena tidak segan, tapi karena didorong oleh rasa cinta dan keinginan untuk mengetahui segala seluk-beluk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka juga menyifatkan tentang sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang paling banyak mengumpulkan masalah ini adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala dalam kitab beliau Syama'il An-Nabi atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan kepada kita beberapa informasi tentang sifat fisik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sebutkan? Ya, ini masih banyak ya sahabat-sahabat yang lain, ada Anas bin Malik, ya, ada Jabir, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, banyak menyebutkan apalagi sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Hurairah, beliau mengatakan haddatsanihi, saya disampaikan hadis oleh, ya, beliau tidak sebutkan namanya, tapi beliau sebutkan sifatnya. Ahdabu asyufraini, ya, orang yang matanya atau bulu matanya ya sangat indah, ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca buku Syama'il, maka semua sifat-sifat fisik yang sempurna ada pada beliau. Ya, mulai dari kulit putih beliau, lalu rambut beliau yang sangat hitam, hidung beliau yang mancung, dan semua tinggi beliau juga sedang, dan semua yang terbaik ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak mengherankan jika Bara dan Anas mengatakan, saya perhatikan Nabi, lalu saya lihat bulan purnama, akhirnya saya berkesimpulan bahwa Nabi SAW lebih indah daripada bulan purnama. Ya, itu pengakuan dari para sahabat tentang Nabi Muhammad SAW. Di sini hanya disebutkan sebagiannya saja oleh Abu Hurairah. Beliau sebutkan tentang bulu mata dari Nabi SAW dan juga tentang putihnya pinggang beliau. Ya, putihnya pinggang beliau. Dan ini boleh jadi ya, boleh jadi pada saat-saat hal ini kadang terlihat ya, pada saat-saat mungkin karena mereka waktu itu dahulu
pakaian mereka kan izar dan rida, ya, izar dan rida, sebagaimana pakaian ihram hari ini. Itu sepasang kain. Kalau kita nanti kita gunakan semacam itu pada saat kita haji, pada saat kita ihram, pada saat kita haji atau umrah. Namun dulu mereka itu menjadi bagian pakaian mereka yang biasa mereka pakai. Sehingga hal yang seperti itu wajar ketika kadang mereka melihat tubuh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau sebagian riwayat juga dalam riwayat tentang sujud beliau terlihat putihnya ketiak beliau umpamanya. Itu semuanya memungkinkan karena memang pakaian waktu itu kadang memungkinkan untuk melihat yang semacam itu. Nah, ini dua yang beliau sebutkan dari sifat fisik. Kemudian beliau sebutkan ada satu sifat akhlak dari Nabi SAW, yaitu beliau jika berbicara dengan seseorang yang datang kepada beliau, maka beliau menghadap secara sempurna. Menghadap secara sempurna kepada orang tersebut. Aqbala jami'an. Tidak hanya sebagian badannya, ya. Apa maksudnya? Ini maksudnya ada dua minimal. Pertama, menunjukkan ketawaduan sekaligus penghormatan kepada orang yang diajak berbicara. Ya, ketika ada tamu, ada seorang bicara dengan kita, kita menghadap secara sempurna kepadanya. Adapun kalau dia berbicara lalu kita kadang tidak memperhatikannya dan kita mungkin mengalihkan pandangan ke arah yang lain, maka itu menunjukkan kurangnya penghormatan kita kepadanya. Nabi kita SAW pemimpin yang sangat tawadhu, pemimpin yang sangat mulia, dan beliau dengan siapa saja, ya, termasuk orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh manusia, ketika beliau menyambutnya, maka beliau menyambut dengan seluruh tubuh beliau, ya, tubuh beliau. Wa idza adbara jami'an, dan juga beliau kalau harus menoleh ke belakang, ya, mungkin akan dipanggil dari belakang, beliau menoleh, maka beliau balikkan seluruh punggung beliau, ya, balikkan kepada orang-orang yang ada di belakangnya jika harus menoleh ke belakang, ya. Ini makna pertama, ya, yaitu makna seseorang yang hormat, seorang yang menghargai orang yang sedang berbicara dengan dia. Tidak membelakanginya, bahkan juga tidak sekedar balik samping, ya, atau sebagian saja tubuhnya yang digunakan untuk menghadap. Yang kedua, kata ulama kita, makna aqbala jami'an wa adbara jami'an, ini menunjukkan juga kekuatan beliau, fisik beliau yang kuat, yang kapan beliau dibutuhkan, beliau menghadap langsung secara sempurna, dan beliau juga kalau ke belakang menghadap secara sempurna ke belakang. Karena sebagian ada orang tidak mampu seperti itu karena lemah, ya. Jadi dia tidak mampu untuk menghadap semuanya, ya, mungkin karena rasa malas atau sulit dia menggerakkan tubuhnya sehingga dia tidak bisa menghadap secara sempurna pada orang lain, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan fisik beliau dan jauhnya beliau dari sifat malas, ya, jauhnya beliau dari sifat malas, ya. Karena biasa ada orang bukan tidak mau menghormati, tapi dia susah untuk mengatur tubuhnya, atau mungkin dia ada sifat malas, ya, terhadap hal yang seperti itu. Dua ini, apapun alasannya, satu dari dua kemungkinan ini atau dua-duanya menunjukkan sifat mulia yang ada pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan masalah ini, bahwa, ya, beliau sudah sebutkan satu kelebihan fisik, dua kelebihan fisik, ya, lalu dua juga sifat beliau, ya, walaupun maknanya sama, akbal dan adbar, sifat akhlak beliau. Akhirnya beliau kesimpulkan bahwa tidak pernah ada mata yang melihat orang sebelumnya, ya, artinya tidak ada seorang yang pernah dilihat sama dengan beliau, baik dalam masalah keindahan fisik maupun dalam keindahan akhlak dan budi pekerti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada orang yang kita lihat seperti itu. Banyak orang baik, banyak orang yang luhur budi pekertinya, banyak orang yang indah fisiknya, tapi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
tidak ada yang pernah sama dengan beliau dalam hal ini. Tapi mungkin saja nanti suatu saat kita cuma belum lihat. Ya, Abu Hurairah langsung menutup kemungkinan itu. Beliau sampai menegaskan walan tara mislahu, dan tidak akan bisa melihat sebelumnya. Ya. Kata-kata yang semacam inilah yang dijadikan khilaf ya ulama kita, sebagaimana pernah kita nukil tentang ada dua saja yang khilaf ini antara salam. Karena Nabi Yusuf sebagaimana kita ketahui dalam hadis Muslim, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan bertemu dengan beberapa nabi, dan beliau menyifatkan, ini sifat yang disebutkan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Yusuf. Beliau mengatakan wa qad utiya syatral hasan, beliau diberikan setengah dari keindahan, ya, setengah dari keindahan. Ya, sebagian mengatakan setengah dari keindahan, setengah keindahan ketampanan itu ada pada Nabi Yusuf, dan setengahnya lagi dibagi-bagi, ya, untuk antum-antum semuanya, ya. Bahkan bukan cuma ini, kalau dibandingkan untuk semua manusia, subhanallah, ya. Ala kulli hal, itu di antara dalil, ya. Dan juga seperti yang kita pernah sebutkan juga bahwa bahwa ketika wanita-wanita melihat Nabi Yusuf, mereka tidak menyifatkan sama dengan bulan purnama dan yang lainnya, tapi mereka mengatakan ma hadza basyara, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ya, ini malaikat ini, ya. Dan itu tidak pernah disebutkan oleh para sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Adapun tentang masalah keindahan budi pekerti akhlak, ya, para nabi-nabi juga memiliki akhlak-akhlak yang sangat mulia, tapi tentu saja beliaulah yang paling mulia, karena beliau mengatakan buistu li utammima, saya diutus untuk menyempurnakan solihal akhlak. Ya, dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dikatakan solihal akhlak, dan dalam riwayat yang lain makarimal akhlak. Dan Allah sendiri telah menegaskan wa innaka la ala khuluqin azim, ya. Itu untuk hadis pertama, ya. Hadis yang kedua masih bisa, ya? Ya. Kita bahas secara singkat insyaallah. Hadis yang kedua, bab yang ke-128, babun al-mustasyaru mu'taman. Al-mustasyar, orang yang dimintai pandangan, dimintai nasihat. Orang yang diminta pandangannya, diajak untuk bermusyawarah. Mu'taman itu seorang yang harus amanah. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam qala haddatsana Syaiban Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lagi-lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Abil Haitham, kepada seorang sahabat yang dikenal dengan Abul Haitham, itu kunyahnya, ya. Adapun namanya tidak terlalu dikenal, cuma dikatakan Ibnu Taihan, ya, Ibnu Taihan, ya. Hal laka khadim, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abul Haitham, apakah kamu punya khadim, pembantu, pelayan? Qala la, beliau tidak mengatakan tidak ada wahai Rasulullah. Qala fa idza atana sabyun fatina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bahwa Abul Haitham ini tidak punya pelayan, tidak punya pembantu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ada nanti tawanan-tawanan perang, fatina, datang kepada kami. Artinya minta jatah, saya akan berikan nanti pelayan untuk kamu dari tawanan-tawanan perang tersebut. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'huma salis. Lalu ternyata akhirnya ada dua orang yang dibawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dua, tidak ada yang ketiga, tidak ada orang ketiganya. Fa'atahu Abul Haitham, mendengarkan itu maka Abul Haitham datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Haitham, silahkan pilih di antara dua orang ini. Yang mana kamu pilih untuk menjadi apa? Khadimmu. Qala ya Rasulullah ikhtar li. Tapi Abu Haitham bilang, ya Rasulullah, tolong kita ini saja yang pilihkan, antum saja ya Rasulullah. Pilihkan untuk saya, siapa yang paling bagus menjadi khadim bagi saya. Kata Nabi SAW, innal mustasyarah mu'taman. Sesungguhnya orang yang diberikan minta pandangan, orang yang dimintai pandangan, orang yang dimintai nasihat, itu mu'taman, harus amanah. Artinya harus memberikan yang terbaik sesuai dengan yang diminta, ya. Nanti kita jelaskan sedikit, ya. Khudh hada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pilih yang ini. Fa inni ra'aituhu yusolli. Apa kelebihannya orang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat dia rajin salat, ya. Dia kelebihannya rajin salat. Wastausi bihi khaira. Dan saya nasihatkan kepadamu untuk kamu betul-betul berwasiat kepadanya dengan baik-baik. Artinya kamu memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, memberikan hak-haknya di samping menjadikan dia sebagai pelayanmu. Faqalat imra'atuhu. Apa respons ya dari istri Abu Haitham? Tanggapan Abu Haitham, istri dari Abu Haitham yang mendapatkan karunia diberikan khadim, hadiah khadim oleh Nabi SAW. Kata istrinya, ma anta bibalighin ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu. Kamu tidak bisa menjalankan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, yaitu istausi bihi khaira, illa an tu'tiqahu, kecuali kalau kamu membebaskannya, merdekakan dia. Ya. Qal fa huwa atiq. Ini Abu Haitham mendapatkan saran nasihat dari sang istri. Beliau mengatakan, fahuwa atiq, kalau begitu saya merdekakan orang ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari kejadian ini. Beliau mengatakan, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifah. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus nabi dan khalifah, illa walahu bitanatani, kecuali ada bitanatan, dua pendampingnya yang dekat, ya. Bitanah itu orang-orang pemegang rahasianya, ya. Batin itu batinkan sesuatu yang rahasia, ya, sesuatu yang dalam. Bitanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, ya. Bitanah itu seorang yang pemegang rahasia. Kata Nabi SAW, setiap nabi dan khalifah itu ada dua jenis bitanahnya, orang-orang dekatnya. Bitanatun, ada seorang bitanah yang ta'muruhu bil ma'ruf, yang selalu menyuruh dia kepada ma'ruf, kebaikan. Wa tanhahu anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa bitanah, ada juga bitanah tukang-tukang bisik, ya, teman-teman dekat, ya, atau penasihatnya, orang yang dekatnya. La ta'luhu khabala, ya, sebagaimana kata Allah, la ya'lunakum khabala, itu selalu saja bikin susah, selalu saja bikin masalah, selalu menganjurkan untuk hal yang tidak baik. Wa may yuqa bitanatas su', siapa yang dijauhkan dari teman buruk yang seperti ini, faqad wuqiya, maka sungguh dia telah dijauhkan dari keburukan. Ya, ini hadisnya. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis kita ini. Hadis ini, kawan sekalian, menceritakan tentang Abu Haitham. Abu Haitham ini adalah seorang sahabat yang selama ini selalu mengkhidmat kepada Nabi SAW, selalu membantu Nabi SAW. Dan kita tahu, Nabi kita SAW, di antara sifat beliau, dan beliau juga perintahkan kepada kita, siapa yang diberikan kebaikan kepada dia oleh seseorang, fakafi'uhu, usahakan ada mukafaahnya. Artinya usahakan bisa
membalas kebaikannya dengan apa saja yang bisa, dan minimal ya apa, dengan doa, ya, dengan doa jazakallahu khairan. Itu minimal. Bukan berarti kata-kata minimal, bukan berarti doa itu tidak berharga, tapi itu paling tidak harus kita lakukan. Dan kalau bisa lebih, maka usahakan lebih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang memberikan juga balas jasa sebagai tanda terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Dan terima kasih ini ya kadang dari segi materialnya mungkin tidak terlalu sama, tapi paling tidak menunjukkan kita juga perhatian untuk berbuat kebaikan kepada dia. Dan kadang itu juga suatu yang sangat berharga, seperti yang terjadi pada hadis kita ini. Nabi SAW, ya, walaupun juga sebagian sahabat, kalau dia dimintai seperti ini, mereka bilang tidak terlalu ingin, ya, hal yang sifatnya material. Seperti siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, yang mendampingi Nabi SAW di malam hari dan menyiapkan wuduknya Rasulullah di malam hari dan berkhidmat. Lalu ketika ditanya, apa yang kamu inginkan dari balasan? Beliau cuma minta didoakan. Uridu murafaqataka fil jannah. Saya cuma mau menemanimu di surga. Aw ghaira dzalik? Ya, itu bisa insyaallah. Tapi yang lain juga minta, silakan. Diulangi 3 kali, dia tidak mengatakan yang lainnya. Dia mengatakan bal huwa zak. Cuma itu yang saya mau, ya. Lalu akhirnya didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan syarat juga. Alaika ya fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Tapi bantu juga saya, perbanyak juga sujud, salat sunnah, ya, dan kemudian bisa menjadi peneman saya di surga kelak. Di sini Abu Haitham ditawari, ya. Abu Haitham ditanya dulu, ada khadimu, ada pelayan pembantu? Bilang tidak ada. Jadi masalah pelayan pembantu tidak ada masalah, ya. Itu suatu hal yang sah-sah saja, ya, suatu hal yang lumrah yang boleh jika diperlukan. Maka ini kesempatan bagi Nabi SAW untuk membalas jasa dari Abu Haitham. Maka beliau bilang, nanti kalau ada tawanan perang, ini kan tawanan perang ini, dan Islamlah yang paling baik dalam memperlakukan mereka-mereka. Mereka tidak disiksa, mereka diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ya mungkin di antara mereka akhirnya banyak yang bisa masuk Islam melihat bagaimana akhlak dan budi pekerti para kaum muslimin, dan bahkan juga nanti bisa dimerdekakan, ya, seperti yang terjadi pada sahabat ini. Dan juga dimanfaatkan tentunya ilmu mereka. Kalau ada di antara mereka yang berilmu, disuruh mengajarkan kepada kaum muslimin ilmu yang bermanfaat itu. Ada yang tahu baca tulis, ada yang ilmu-ilmu bermanfaat. Dan tidak disiksa mereka tawanan-tawanan tersebut. Dan Islam senantiasa mengajarkan ketinggian akhlak dalam segala hal, termasuk pada tawanan-tawanan perang. Maka Nabi SAW menjanjikan, ya. Lalu ketika hal itu sudah sampai informasinya, ada 2 tawanan, maka Abu Haitham datang. Nabi kita SAW mempersilahkan untuk pilih, silakan antum pilih. Tapi beliau ingin tentu saja mendapatkan penghormatan jika yang pilihkan untuk dia Nabi SAW. Pilihkan. Kita, ya, antum ya Rasulullah, antum yang pilihkan saya, ya. Nanti suatu kemuliaan, ya, tentu saja suatu kemuliaan kalau itu adalah pilihan dari Nabi SAW. Ada juga biasa ikhwah gitu bilang, kita kasih nama 2 nama umpamanya. Bilang, ini 2 nama, antum yang pilih. Bilang, kita yang pilih Ustaz, antum yang pilih, ya. Lalu pada saat itu, kapan kita diberikan kepercayaan yang semacam ini, ikhwas sekalian? Kaidahnya, innal mustashar mu'taman. Kapan kita diberikan kepercayaan, diminta pandangan, diminta musyawarah kita, diminta pandangan kita, arahan kita, maka kita harus mu'taman, harus amanah. Artinya kita berikan yang terbaik sesuai dengan harapan saudara kita. Sekarang Nabi kita SAW diberikan kepercayaan untuk pilihkan kepada Abu Haitham. Siapa kira-kira yang terbaik di antara keduanya ini? Ya, karena itu beliau bilang, saya melihat si fulan ini, ya. Jadi ini kaidah umum, ya. Innal mustashar mu'taman dalam segala hal, dalam segala hal. Jadi kalau antum diminta pandangan, ya,
Jangan asal-asalan. Usahakan pilihkan yang terbaik untuk saudara antum dan berikan nasihat yang terbaik untuknya. Apa kriterianya ikhwas sekalian? Ya, antum lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan karena dia yang paling rajin kerja, dia yang paling kualitas kerjanya paling bagus, ya. Tapi apa yang paling mendasar? Masalah salatnya. Masalah salatnya. Bilang pilih ini, kenapa? Karena saya lihat dia rajin salat. Ya, berarti dia sudah muslim, sudah bagus, ya. Sudah muslim, sudah bagus, sudah ada benih-benih kebaikan padanya. Ini tentu saja lebih terpercaya daripada yang tidak rajin sholat. Ya, makanya antum gitu ya. Kalau antum suatu saja di suatu bos, ya, majikan, tuan, ya, kepala perusahaan dan sebagainya, lalu mau pilih pegawai, lihat yang mana yang sholat, yang mana yang tidak sholat. Ya. Jadi biar dia bagus sekali kerjanya, tapi kalau tidak sholat, ini tidak bisa dipercaya. Ya. Yang sholatlah yang bisa dipercaya, dan berkah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keberkahan ada pada sholatnya itu sudah lebih baik daripada orang yang kelihatannya bagus dari sisi dunianya tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ini amanah, saya berikan pembantu tapi amanah, istausi bihi khaira. Kamu harus juga berwasiat kepadanya dengan sebaik-baiknya. Artinya kamu juga harus memperhatikan hak-haknya, perlakukan kepada dia dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya. Kawan sekalian, tentu saja ini kabar gembira yang terbaik untuk siapa? Kalau ada pembantu, kabar gembira yang paling bagus untuk siapa? Untuk suami atau untuk istri? Untuk siapa? Untuk istri, ya. Ada yang bantu dia untuk kerja-kerja rumah tangganya, ya. Bantu kerja-kerja rumah tangga. Ini tentu saja kabar yang baik untuk istri. Tapi ikhwaskan, lihatlah seorang istri yang solihah. Beliau ketika mendengarkan itu tentu saja beliau bergembira. Tapi ada potongan nasihat yang dikutip oleh Abu Haisam bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wastausi bihi khaira. Berwasiat kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ya. Artinya tunaikan hak dengan sebaiknya. Istri dari Abu Haisam mungkin merasa bahwa kita ini tidak terlalu kaya, ya. Kita tidak bisa menunaikan hak-hak pembantu kita, memberikan upah dan memberikan makan, pakaian dan seterusnya dengan sebaik-baiknya. Maka cara kita menjalankan wasiat Rasulullah dengan apa? Justru kita merdekakan, ya. Padahal kalau mengikuti kepentingan pribadi dari sang istri, maka dia bilang alhamdulillah, ya. Mungkin istri bilang kalau gitu saya sudah bisa agak istirahat sedikit, ya. Bahkan mungkin sebagian istri mengatakan ya saya sudah istirahat, belah sudah ada pembantu yang kerja-kerja, ya. Tapi beliau tidak. Wanita solihah semacam ini beliau mengatakan saya khawatir, ya. Kita tidak bisa menjalankan perintah Rasulullah dengan baik, maka cara kita menjalankan adalah kita merdekakan. Bagaimana suaminya mendengarkan itu? Apakah ini sudah capek-capek sudah kita dikasih, ini sudah bagus sekali, kenapa lagi? Ya, beliau juga langsung mengerjakannya, ya. Ini suami istri. Ini sudah ikhwah semuanya ini, ikhwah akhwat memang sudah tarbiyah jadi pas, ya, baku ketemu, ya. Kalau tidak beda pemahaman susah, ya. Kadang ini ingin dan yang lainnya tidak setuju, ya. Maka dia mengatakan fahuwa atiq, kalau gitu kita merdekakan. Maka ini pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ikhwah sekalian, setiap kita ada dua tukang bisik. Ya, ini sama dengan pemimpin, ya. Makanya biasa dibilang itu pemimpinnya bagus sebenarnya, tapi orang-orang dekatnya yang masalah, ya. Tukang-tukang bisiknya yang masalah, ya. Jadi biasa kita ada bilang pemimpin sebenarnya itu bagus pemimpinnya, cuma lihat orang-orang sekitarnya, orang bermasalah semuanya. Orang-orang yang punya kepentingan, ya. Orang yang dikuasai sebenarnya, orang yang ya oligarki dan seterusnya, ya, ada. Itu biasa dikatakan begitu. Bitanatus su'. Dan memang hati-hati dengan bitanatus su', karena dia akan memberikan pengaruh. Tapi kira-kira di sini bitanatus su' yang dimaksudkan yang mana ini? Adalah apa? Kaitannya dengan hadis ini. Siapa bitanah di sini? Adalah pasangan kita, pasangan hidup kita. Walaupun ini maknanya umum, ya. Jadi setiap nabi dan khalifah, ya. Makanya nabi kita manusia yang paling mulia dan Allah telah pilihkan beliau bitanah yang terbaik, yaitu
para sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Dan lihat bahayanya ikhwas sekalian, bitonatus su. Seperti siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini sudah banyak pengaruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap kehidupan beliau, ya. Terhadap Abu Thalib. Cuma ketika dia mau meninggal sudah sudah didakwai oleh Rasulullah, tapi apa yang menyebabkan dia tidak mengucapkan syahadat? Abu Jahal dan teman-temannya yang waktu itu, ya, akhirnya dia memilih untuk tetap bersama dinnya Quraisy, dinnya Abdul Muttalib, ya. Ini bitanatus su yang sampai meninggalnya memberikan pengaruh kepada dia sehingga dia tidak bisa masuk Islam. Maka ya, karena itu dalam hal ini pilihlah istri yang terbaik, dan sebagaimana wanita pilihlah suami yang terbaik, ya, karena siapa yang dijauhkan dari bitanatus su kad wuqiyah, ya, wuqiyah artinya terjaga dari itu. Dan terakhir, Imran bin Hittan yang sering disebutkan oleh ulama kita ini, ya, dan mengapa kita katakan Imran bin Hittan seorang ahli hadis, salah seorang perawi dalam Sahih Bukhari, salah seorang tokoh Ahlus Sunnah di masanya. Ketika dia mau pilih pasangan hidup, maka dia mau memperistrikan sepupunya. Tapi sepupunya ini Khawarij. Tapi bilang tidak apa-apa, saya mau menjadikan dia Ahlus Sunnah, saya mau dakwai dia menjadi Ahlus Sunnah. Singkatnya, akhirnya Imran bin Hittan, ini Imran bin Hittan sampai sekarang ada namanya dalam Sahih Bukhari, ya, seorang perawi dari Sahih Bukhari. Setelah nikah, maka tidak begitu lama akhirnya Imran bin Hittan terkenal sebagai salah seorang tokoh Khawarij, ya. Alih-alih dia mau jadikan sunniyah, ya, mau jadikan sunni, mau berpikiran ahlu sunnah istrinya, tapi ternyata sang istrinya lah yang mempengaruhi dia, mengeluarkan dia dari ahlu sunnah menjadi seorang Khawarij, waliyadzubillah. Jadi hati-hati, ya. Biasa kalau bilang ini, bilang biar bukan akhwat Ustaz, ya, insyaallah nanti saya yang akan jadikan dia akhwat, ya. Biar tidak sholat, ya, biar tidak pakai jilbab, nanti saya yang jadikan pakai jilbab, ya. Gimana ikhwah sekalian, ya? Fadfar bidzatid din taribat yadak, ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.